Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Jian, mau duduk sebelah mana? Sini aja Bu. Oke. Gimana Mbak Jian duduknya? Sudah nyaman belum? Sudah nyaman Bu. Sudah. Apa kabar nih Mbak Jian? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Habis dari sini tadi, habis dari mana? Dari kelas. Dari kelas? Iya. Habis kelas apa Mbak Jian? Kelas ini penelitian kuantitatif Bu. Oh, siapa dosennya itu? Pak Model. Oh, Pak Muda. Iya. Gimana nih? Udah semester berapa sih Mbak Jian? Semester 5 Bu. Oh, semester 5. Gimana nih semester 5-nya nih? Ya agak mumet sih Bu. Agak mumet, kenapa nih mumetnya nih Mbak Jian? Ya mumetnya ya ada banyak hal sih. Ya itu tadi. Yang pertama itu tugas ya. Tugas itu dosen itu kayak ngasih deadline itu kayak nggak kayak sebelumnya gitu loh Bu. Hari ini disuruh ngerjain tugas ya, terus deadline-nya itu nggak sampai 1 minggu. Oh. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Oh, cepet gitu ya Mbak Jian ya. Iya sih Mbak Jian ya udah semester 5. udah semester agak tua ya Iya, dibilang. agak tua. Udah di fase yang serius-seriusnya ya. Udah nggak bisa santai-santai. Iya. Tapi gimana? Enjoy apa enggak nih waktu ngejalanin? Ya enjoy sih Bu. Enjoy. Iya. Enjoy ya. Tapi teman-temannya juga Iya. enak kan? Oke. Oke Mbak Jian. Kedatangannya Mbak Jian di sini ingin bermain saja atau ada hal lainnya yang ingin Mbak Jian ceritakan nih? Ada hal yang ingin diceritakan Bu. Oke. Sebelum kita memasuki hal yang lebih serius nih Mbak Jian ya, di sini saya izin menjelaskan di mana saya di sini sebagai konselor dan Mbak Jian sebagai konseli, dan Mbak Jian bebas untuk bercerita apapun yang ingin Mbak Jian ceritakan kepada saya. Dan saya di sini konselor hanya sebagai fasilitator yang menjembatani masalahnya Mbak Jian. Semua permasalahan itu kembalinya sama Mbak Jian sendiri. Jadi seperti itu. Apa Mbak Jian paham? Paham Ibu. Oke. Di sini saya cuma punya waktu 30 menitan nih Mbak Jian. Nah, Mbak Jian mau di lain hari atau mau di hari ini saja? Di hari ini saja Bu. Di hari ini saja. Cukup ya Mbak Jian Iya ya? cukup. Oke, mungkin Mbak Jian bisa mulai menceritakan. Iya. Jadi saya tuh punya temen ya Bu. Kayak circle gitu lah. Kayak circle gitu loh Bu. Nah, di tengah-tengah circle saya ini tuh ada satu lah teman saya itu toksik gitu loh. Kayak gimana ya? Kayak dia itu nggak suka sama temen saya yang satunya ini. Dia itu kayak ngajak-ngajak gitu loh Bu. Lah, terus saya juga kesel gitu loh Bu. Di situ kan di dalam circle saya dia itu kayak tua sendiri gitu loh Bu. Kalau umurnya itu dia yang tua sendiri. Lah, kenapa kok dia itu nggak bisa nyentuhin kita yang umurnya di bawahnya itu? Gimana caranya gimana ya? Kayak gak perlu gitu loh Bu. Kalau nggak suka sama orang ini tuh nggak perlu ngajak-ngajak gitu loh Bu. Itu biar jadi pribadinya saja. Oh, suka mempengaruhi kayak gitu Iya, Mbak Jian. betul Ibu. Ini yang dipengaruhi ini siapa nih Mbak Jian? Yang dipengaruhi itu ya terutama saya, terus teman saya yang lain. Oh, Mbak Jian kesel sama temennya yang udah mempengaruhi itu tadi. Iya. Terus Mbak Jian di situ apa nih yang Mbak Jian rasain waktu kejadian itu tadi nih? Ya kesel. Kesel. Iya. Keselnya Mbak Jian ini gimana nih? Maksudnya kesel aja atau Mbak Jian nunjukin sifat yang yang benar-benar kayak benar-benar Marah. ya mungkin marah, kesel, sama bete sama anaknya atau gimana? Marah Bu. Marah. Oke, tadi Mbak Jian kan marah sama kesel ya. Nah, marah sama keselnya Mbak Jian ini masih bisa dikontrol Mbak Jian sendiri atau keselnya yang benar-benar berlebihan sih Mbak Jian? Bisa mengontrol, tapi di suatu kondisi itu saya sangat kesel Bu, sama dia. Keselnya itu yang kesel banget gitu ya Mbak Jian? Iya kesel banget, kan di waktu itu kan teman saya kan lagi ada yang bahas permasalahan yang mengarah ke permasalahan teman saya itu tadi. Nah, saya di situ itu ada kesempatan kayak nyindir gitu. Lah, nyindir itu
biar dia itu ngerti, tapi dia itu malah nggak paham gitu loh kalau sindiran itu buat dia. Ya dalam batin saya itu kayak pengen ngupload gitu, tapi ya lebih kesungkan aja sih, soalnya kan Tuhan dia sih. Tapi di keselnya Mbak Jihan ini tadi, Mbak Jihan ada respon menjauh nggak sih Mbak Jihan? Kalau menjauh sih enggak Bu, kita sama teman-teman yang lain itu sepakat kayak mau menyadarkan dia gitu loh kalau tindakannya itu salah. Oh gitu, jadi emang Mbak Jihan ini pengen dan punya niat baik juga ya buat nyadarin dia itu tadi ya. Oke, baik. Sekarang saya bertanya ya sama Mbak Jihan ya. Apa sih Mbak Jihan yang membuat Mbak Jihan ini, maksudnya apa yang menguntungkan Mbak Jihan buat menyadarkan orang itu tadi? Ya menguntungkannya itu gini sih Bu, kalau gitu kan dia kan kayak apa, kayak merendahkan harga dirinya saja kan Bu. Ya positif. Kalau ya menguntungkannya itu gini sih Bu, biar dia itu tahu kalau perbuatannya itu bisa apa ya, bisa merugikan dia sendiri. Soalnya itu tadi kayak nggak suka kok kenapa ngajak-ngajak orang lain, kan itu udah dikip aja buat diri sendiri. Tapi merugikan nggak sih bagi Mbak Jihan? Kalau menurut saya sama teman-teman sih merugikan Bu. Apa nih yang membuat itu merugikan bagi Mbak Jihan? Ya kalau menurut saya ya, di situ dia kan jadinya itu punya teman dikit, nggak banyak. Tapi itu kan merugikan bagi dia, tidak berpengaruh bagi Mbak Jihan. Iya. Kalau betul seperti itu? Iya benar. Lalu kenapa nih Mbak Jihan kok merasa dirugikan? Tapi kan itu tadi kan merugikan bagi bagi temannya Mbak Jihan sendiri, bukan bagi Mbak Jihan. Lalu kenapa Mbak Jihan kok merasa dirugikan? Ya merasa dirugikan kan jadinya itu kita kecap jelek Bu, gara-gara dia. Kayak istilahnya gini, kamu jangan temen sama dia itu temennya ini, dia itu suka kayak apa jenenge, kayak ngejat gitu loh. Nah, ikut kecap jelek ini Mbak Jihan pernah nggak sih dengar omongan-omongan orang lain? Saya nggak pernah dengar dari mata kepala saya sendiri ya Bu. Cuma dari teman saya aja yang lain, yang bukan circle saya, dia itu bilang kayak gitu itu tadi. Jadi kan Mbak Jihan kan nggak mendengarkan secara langsung ya? Iya, tidak. Lalu kenapa nih Mbak Jihan kok merasa dirugikan? Padahal kan menurut saya itu itu kan hanya rugi kepada temannya Mbak Jihan itu tadi. Mbak Jihan kan tidak merasa dirugikan. Iya. Nah, waktu Mbak Jihan ini tadi merasa kesel, kenapa Mbak Jihan kok tetap berteman? Ya soalnya gini ya Bu, kita sama temen yang lain tuh sepakat Bu, kalau misalnya emang dia ada kekurangan atau gimana, kita itu nggak harus ninggal gitu. Kita itu harus ngasih tahu kalau dia itu kesalahannya gini, terus merugikan gini gitu sih. Kalau emang Mbak Jihan pengen ngerubah, kenapa Mbak Jihan kok harus kesel sama dia? Keselnya itu dia itu nggak sadar Bu. Nah, kalau emang nggak sadar, seharusnya Mbak Jihan harus ngelakuin apa nih? Ya lebih tepatnya sih nggak usah temenan aja sama dia. Nah, seharusnya kan Mbak Jihan kan bisa nih ya, kayak menjauh dari temannya tanpa kan Mbak Jihan kan udah berusaha, tapi Mbak Jihan ini tadi merasa kayak nggak dihargain gitu ya, kayak nggak digubris gitu ya omongannya ya. Iya benar. Mungkin Mbak Jihan kan bisa kayak yang Mbak Jihan tadi bilang, mungkin Mbak Jihan bisa nggak usah temenan tanpa rasa kesel atau rasa pengen ngaplok gitu ya tadi ya Mbak Jihan, saking keselnya gitu ya. Iya betul. Mungkin Mbak Jihan kan bisa, kan itu juga tidak merugikan bagi Mbak Jihan. Itu kan kalau emang dia nggak punya temen,
karena sifatnya seperti itu, ya itu kan urusan dia, itu kan hak dia, bukan haknya Mbak Jihan. Iya kan? Apa betul seperti itu sih Mbak Jihan? Iya betul. Dan Mbak Jihan juga nggak punya hak buat apa ya, buat merubah dia, pengen gini kan Mbak Jihan juga nggak punya hak. Iya kan? Iya betul. Kayak itu kan emang sifatnya dia seperti itu. Jadi percuma kalau Mbak Jihan bilang gini, tapi orangnya itu nggak mau ngedengerin, nggak mau apa ya, nggak mau nurut, nggak mau gini, itu percuma. Itu bikin Mbak Jihan capek. Nah, capeknya Mbak Jihan itu tadi bisa bikin Mbak Jihan kesel. Iya nggak sih Mbak Jihan? Iya benar Ibu. Oke, lalu kalau seperti itu, apa nih yang harus dilakukan Mbak Jihan selanjutnya nih? Untuk selanjutnya ya Bu, kalau misalnya dari saya itu sudah capek ya saya menjauhi dia, tapi nggak tahu kalau teman saya yang lain. Jadi pikirannya Mbak Jihan masih ada buat ini ya, buat mending nggak usah temenan daripada terus-terusan nyimpen sakit hati sama dia gitu ya. Tapi Mbak Jihan ada sifat nggak enakan nggak sih? Ada Bu. Ada. Iya. Kenapa nih? Nggak enaknya ini kenapa? Nggak enaknya itu dia kalau sama saya itu baik banget Bu. Terus misal kalau saya lagi ada kesusahan atau gimana, terus teman yang lain nggak bisa, dia itu paling utama bantuin saya. Jadi mungkin ada sisi baiknya itu tadi ya Mbak Jihan ya. Oke, dari sejauh ini kita konseling nih, Mbak Jihan, apa nih yang ada di pikiran Mbak Jihan Mas Yan? Ya itu tadi sih Bu, kayak kenapa dia itu harus kayak gitu? Kan itu kan hak dia Mbak Jihan. Iya juga sih. Itu hak dia atau haknya Mbak Jihan? Haknya dia. Kenapa Mbak Jihan harus menuntut orang itu tadi buat jadi apa yang seperti Mbak Jihan mau? Ya karena saya tidak ingin aja teman baik saya itu berbuat seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi, itu haknya Mbak Jihan atau haknya temannya Mbak Jihan? Hak teman saya. Hak teman saya. Haknya Mbak Jihan ini ngapain? Cuma mengingatkan kan? Iya teman. Cuma mengingatkan saja. Tapi kalau dia tidak mau mendengarkan peringatan dari Mbak Jihan. Oke, baik. Saya tanya kepada Mbak Jihan sekali lagi ya. Itu tadi kalau temannya Mbak Jihan tidak mau, itu haknya temannya Mbak Jihan atau haknya Mbak Jihan? Haknya teman saya. Haknya temannya Mbak Jihan ya. Jadi kalau temannya Mbak Jihan itu tadi tidak mau mendengarkan Mbak Jihan, apa nih yang harus dilakuin sama Mbak Jihan? Ya udah Bu, biarin aja. Oke, jadi Mbak Jihan udah mulai bisa ini ya, udah mulai bisa berpikir ya. Oke, saya tanya sekali lagi ya Mbak Jihan ya. Oke, baik. Kalau kan tugasnya Mbak Jihan itu tadi hanya apa? Mengingatkan. Hanya mengingatkan saja. Iya. Kalau temannya Mbak Jihan itu tadi tidak mendengarkan Mbak Jihan, apa yang dilakukan Mbak Jihan? Ya udah biarin aja. Oke, jadi Mbak Jihan harus menerapkan itu tadi ya Mbak Jihan. Iya ya? benar Ibu. Oke, dari sini apakah Mbak Jihan ada hal lain lagi yang mau diceritakan? Udah itu aja Bu. Udah, oke. Saya senang sekali Mbak Jihan bisa bercerita dengan saya, bisa sharing-sharing dengan saya. Saya sangat berterima kasih sekali ya sama Mbak Jihan ya. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Udah ya Bu. Oh iya. Ya, saya pamit dulu. Oh iya Mbak Jihan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Ya, makasih ya Mbak Jihan ya. Hati-hati.